Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan implementasi regresi linear sederhana menggunakan Python. Pada contoh ini, saya ingin mengetahui apakah lama belajar siswa berpengaruh terhadap nilai ujian. Variabel yang digunakan itu X sama dengan lama belajar atau jamnya, dan Y itu adalah nilai ujian. Data yang digunakan terdiri dari 10 observasi. Tujuan analisis ini adalah memperoleh persamaan regresi, mengetahui pengaruh lama belajar terhadap nilai ujian, serta melakukan prediksi menggunakan Python. Step yang pertama adalah kita mengimport dua library. Yang pertama adalah import pandas PD, ini yang bagian atas. Nah, yang selanjutnya adalah import searchmodel.api as sm. Nah, library Panda ini digunakan untuk mengelola data dalam bentuk data frame, sedangkan start model digunakan untuk melakukan analisis regresi menggunakan metode ordinary least squares atau OLS. Nah, yang selanjutnya kita memasukin data. Di sini saya sudah memasukin data, yaitu adalah belajarnya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10, dan nilainya adalah 58, 63, 67, 72, 76, 81, 85, 89, 94, dan 98. Nah, selanjutnya itu kita akan menentukan variabel. Selanjutnya saya menentukan variabel bebas dan variabel terikat. X itu adalah sm.edd underscore konstan dalam kurung data, terus kurung pagar, kutip belajar. Nah, itu untuk X-nya. Dan Y itu adalah data dalam kurung nilai. Fungsi edd konstan itu digunakan untuk menambahkan nilai konstanta atau intercept ke dalam model regresi, sehingga persamaan regresi yang diperoleh berbentuk Y sama dengan A ditambah B X Y sama dengan A ditambah B X Y sama dengan A ditambah B dan X. Nah, selanjutnya itu adalah membuat model regresi. Nah, model regresi dibuat menggunakan perintah hasil sm ini, menggunakan sm.ols dalam kurung y, x dalam tutup kurung titik fit dalam kurung titik kurung. Nah, ini merupakan model regresinya. Metode ordinary least squares atau OLS ini digunakan untuk mencari garis regresi terbaik dengan meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Kemudian hasil analisis ditampilkan menggunakan print hasil summary. Nah, itu kita bisa lihat. Selanjutnya adalah menjelaskan output. Berdasarkan output Python yang diperoleh, nilai R square sebesar 0,99. Ini kalau kita jalanin, kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat di sini, nilai R square itu adalah 0,999. Artinya sekitar 90,9% perubahan nilai ujian dapat dijelaskan oleh lama belajar. Sedangkan sekitar 0,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nah, diperoleh juga F statistik 15720, sedangkan probabilitasnya F statik 1,83 kali 10 minus pangkat 14. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka model regresi layak digunakan. Nah, persamaan regresi berdasarkan output yang diperoleh konstannya itu di sini kita dapat 53,933. Nah, sedangkan confidence belajar itu di sini kita dapat 4,430. Nah, sehingga persamaan regresinya itu adalah Y 53933 ditambah 4,430 XY sama dengan 53,933 ditambah 4,30 XY sama dengan 53,933 ditambah 4,430 X. Ini hasilnya. Nah, artinya konstanta sebesar 53,933 menunjukkan bahwa apabila lama belajar 0 jam atau enggak ada belajar sama sekali, maka nilai ujian diperkirakan sebesar 53,933. Koefisien sebesar 4,430 menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 jam belajar, nilai ujian diperkirakan meningkat sebesar 4,430 poin. Nah, selanjutnya pada output yang diperoleh T atau hitung itu 1, 2, 3,
1, 2, 3, 50. Nah ini 125.365 itu waktu belajarnya. Sedangkan P value-nya itu adalah 000. Kita bisa lihat di sini. Nah, karena P value-nya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa lama belajar berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian. Selanjutnya kita masuk ke bagian prediksi. Selanjutnya dilakukan prediksi menggunakan data baru. Data yang dimasukkan adalah lama belajar 11 jam. Kemudian dihitung menggunakan fungsi prediksi sama dengan hasil dot predict dalam kurung baru. Hasil prediksi ini menunjukkan bahwa nilai ujian diperkirakan sebesar 102,102.67. Kita bisa lihat di sini. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil analisis menggunakan Python yang diperoleh persamaan regresi, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa lama belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai ujian. Terus nilai R square sebesar 0,999 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan hampir seluruh variasi nilai ujian. Dan model regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi berdasarkan data yang dimasukkan. Jika siswa belajar selama 11 jam, maka nilai ujian yang diperkirakan sebesar 102,67. Itu sekian presentasi dari saya untuk persamaan regresi sederhana. Selanjutnya saya akan masuk ke persamaan regresi berganda. Ini kita bisa hapus dulu. Selanjutnya kita masuk di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mempresentasikan implementasi regresi linear berganda menggunakan Python. Studi kasus yang saya gunakan adalah perkebunan cabai, yaitu mengetahui apakah jumlah pupuk dan frekuensi penyiraman berpengaruh terhadap hasil panen cabai. Variabel yang digunakan di sini adalah Y, itu hasil panen kilogram, X1 jumlah pupuk kilogram, X2 frekuensi penyiraman atau kali per minggu. Data yang digunakan sebanyak 10 observasi. Yang pertama seperti tadi kita melakukan import pandas SPD untuk library-nya. Yang kedua adalah import stars model.api import OLS, adds constant. Nah, library pandas ini digunakan untuk mengelola data, sedangkan status model digunakan untuk membangun model regresi menggunakan bentuk persamaan atau formula. Selanjutnya itu kita memasukkan data. Di sini saya sudah memasukkan datanya. Dan di sini kita bisa lihat saya sudah masukin datanya. Yang terdiri dari jumlah pupuk, frekuensi penyiraman, dan hasil panen. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam data frame agar dapat diolah oleh Python. Selanjutnya kita membuat, ini saya tutup dulu. Nah, selanjutnya kita akan membuat model regresinya. Model regresi dibuat menggunakan formula API model sama dengan smf.ols. Nah, di sini kita bisa lihat kita membuat variabelnya. Kita bisa lihat di sini variabel yang saya buat. Data sama dengan data dalam kurung fit by fit. Nah, berbeda dengan cara sebelumnya yang menggunakan x, y dan add konstan pada formula API, kita cukup menuliskan persamaan regresinya. Artinya panen merupakan hasil variabel yang terikat, sedangkan pupuk dan air merupakan variabel bebas. Setelah model selesai dibuat, hasil analisis ditampilkan menggunakan print dalam kurung model.summary. Nah, kita bisa lihat di sini ini untuk menampilkan hasil analisisnya. Bisa lihat di sini ini untuk menampilkan hasil analisisnya. Nah, selanjutnya kita di sini saya akan menjelaskan outputnya berdasarkan hasil analisis yang diperoleh. Koefisien determinasinya nilai R2 sebesar 1000. Di sini kita coba jalankan. Nah, kita bisa lihat di sini R square itu adalah 1000 dan nilai R 5 besar 2-nya itu adalah 1000. Artinya hampir 100% variasi hasil panen dapat dijelaskan oleh jumlah pupuk dan frekuensi penyiraman. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang sangat kecil. Kita bisa lihat di sini. Uji F diperoleh F fantastik. Nah, kita bisa lihat di sini F fantastik. Kita bisa lihat di sini uji F fantastik itu adalah 28. Kita bisa lihat di sini F fantastiknya berarti 28.480 dan probabilitas F statiknya adalah 2,6 dikali 10 pangkat minus 14. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka model regresi layak digunakan. Nah, persamaan regresi itu dari hasil panen diperoleh persamaan. Sini kita dapat memperoleh hasil persamaannya seperti ini.
Nah, dengan konstanta 26.200, koefisien pupuknya 2.520 dan koefisien penyiramannya 2.800. Ini merupakan persamaan regresinya. Nah, interpretasinya adalah konstanta sebesar 26.200 menunjukkan bahwa apabila jumlah pupuk dan penyiraman dianggap nol, maka hasil panen diperkirakan sebesar 26,2 kg. Koefisien 2,520 berarti setiap penambahan 1 kilo pupuk, hasil panen diperkirakan meningkat sebesar 2,52 kg. Dengan asumsi penyiraman tetap koefisien 2.800, berarti setiap penambahan 1 kali penyiraman dalam seminggu, hasil panen diperkirakan meningkat sebesar 2,8 kg dengan asumsi jumlah pupuk tetap. Selanjutnya kita masuk ke uji T. Di sini kita melakukan uji T. Untuk variabel pupuk diperoleh T sama dengan 35.000. Nah, di sini kita bisa lihat pupuknya. Ini bagian pupuk berarti 35.140. Dan P value-nya adalah 0,00. Karena nilai P value lebih kecil dari 0,05, maka jumlah pupuk berpengaruh signifikan terhadap hasil panen. Untuk variabel penyiraman diperoleh T 4,078. Di sini kita bisa lihat ini bagian air atau bagian penyiraman, T-nya itu adalah 4,078 dan P value-nya adalah 0,005. Nah, karena nilai P value juga lebih kecil dari 0,05, maka frekuensi penyiraman juga berpengaruh signifikan terhadap hasil panen. Selanjutnya kita masuk ke bagian prediksi. Prediksi menggunakan data baru, misalnya pupuk 70 kg dan penyiraman 7 kali per minggu. Hasil prediksi menunjukkan bahwa hasil panen diperkirakan sebesar 222,2 kg. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisa menggunakan Python diperoleh persamaan. Ini persamaannya, kita mendapatkan persamaan di sini. Nah, kesimpulannya itu, yang pertama, jumlah pupuk berpengaruh positif terhadap hasil panen. Yang kedua, frekuensi penyiraman juga berpengaruh positif terhadap hasil panen. Yang ketiga, kedua variabel terbukti signifikan karena memiliki nilai P value kurang dari 0,05. Yang keempat, model nilai R kuadrat sebesar 1000 sehingga mampu menjelaskan hampir seluruh variasi hasil panen. Yang ketiga, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi hasil panen berdasarkan jumlah pupuk dan frekuensi penyiraman. Sekian presentasi dari saya Iqbal Andriano dari kelas 2A3 dengan NIM 25040290. Menyudahi presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.